Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya pihak-pihak yang menanggapi negatif kedatangan Wali Kota Bandung, Pak Yana Mulyana, saat peresmikan gedung dakwah Anas, saya kira itu berlebihan dan itu hal yang tidak perlu. Sebab apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota meresmikan gedung dakwah Anas itu sudah tepat gitu ya, dalam rangka melayani masyarakat yang berkumpul, berhimpun untuk mengembangkan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar sebagai kewajiban muslim gitu kan yang melekat. Oleh karena itu justru kita harus support, harus kita dukung tentang langkah bijak berani dari Pak Wali Kota untuk meresmikan gedung dakwah Anas gitu. Jadi sudah tepat ya, tidak ada yang salah. Jadi yang salah adalah yang menanggapi negatif gitu, karena ia tidak paham tentang makna organisasi dakwah Anas ini gitu, bahwa dia konsisten untuk mengembangkan Islam gitu, dan itu adalah kewajiban muslim dalam pengelompokannya yang beragam. Kadang-kadang orang juga salah pandang gitu ya, karena hanya sekedar organisasi ini gitu kan, perkumpulan ini Anas, Aliansi Nasional Anti Syiah, maka karena ada anti maka dicaplah radikal, dicaplah intoleran gitu kan, anti kemajemukan, anti perbedaan. Saya kira itu sangat salah gitu ya, karena prinsip dakwah itu kan amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Jadi mengajak pada hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, yang sesuai dengan tuntunan syariah gitu kan, akidah, akhlakul karimah yang menjadi esensi ajaran Islam. Itu bagian penting satu sisi. Sisi lain nahi munkar, hal-hal yang bersifat mungkar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah gitu, tidak sesuai dengan tuntunan akidah ataupun akhlakul karimah yang diajarkan Rasulullah SAW, maka itu harus dicegah, harus ditindak. Jadi kita harus tidak boleh mentoleransi itu, malah itulah makna anti gitu. Jadi hakikat anti di sini anti kemungkaran gitu, dan itu melekat dengan makna dakwah. Nah, dalam pandangan Anas gitu kan, Syiah itu adalah pandangan mungkar gitu, tidak ma'ruf gitu, dalam konteks pengembangan ajaran dan pemahaman tentang al-Islam gitu. Nah, karenanya wajar kalau sebutan anti muncul. Jadi ini bukan soal toleran tidak toleran gitu ya. Ini menyangkut soal bahwa yang mungkar harus dicegah gitu. Sementara yang ma'ruf harus kita galakan, harus kita kembangkan, tegakkan gitu. Nah, Syiah itu mungkar. Ini sama saja dengan kalau kita korupsi itu mungkar bukan? Mungkar. Boleh nggak anti korupsi? Boleh gitu ya. Zina, mungkar nggak? Mungkar. Kita bangun komunitas anti zina, boleh nggak? Gitu. Ini intoleran bukan? Gitu kan. Kemudian orang yang sudah berjudi, kita anti judi. Organisasi anti judi, boleh nggak? Boleh. Jadi ini bukan soal toleran tidak toleran. Ini soal mungkar atau ma'ruf. Gitu. Jadi dalam pandangan Anas, Syiah itu termasuk hal yang mungkar. Itu maka jadi anti gitu. Masyarakat yang melihat Anas sebagai orang yang terlarang adalah orang yang tidak mengerti dan tidak tahu gitu, bahwa Anas itu organisasi legal, dia Gemeinschaft, dia adalah perkumpulan yang diproses melalui akta notaris, dibuat akta notarisnya, kemudian akta notarisnya didaftarkan ke Kementerian Hukum HAM. Dan akhirnya perkumpulan ini dikeluarkan SK legalitasnya gitu. Jadi tahun 2015 itu bahwa Anas sudah mendapat legalitas dari Kementerian Hukum HAM.
didirikan tahun 2014, jadi 1 tahun kemudian mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum HAM. Jadi salah kalau ada yang menyebut terlarang. Terlarang dari mana? Itu kan undang-undang mana, peraturan pemerintah mana, gitu kan? Ataupun sampai kebijakan pemerintah daerah atau pemerintah pusat mana yang melarang Anas? Tidak ada. Jadi kalaupun ada yang mengatakan Anas sebagai orang terlarang, itu hoax, gitu. Contoh hoax, salah satu contoh hoax di negeri ini adalah yang mengkampanyekan atau memfitnah bahwa Anas organisasi terlarang. Tidak, Anas organisasi legal, gitu. Dan sampai sekarang tidak ada kebijakan-kebijakan yang melarangnya atau membubarkannya apalagi, gitu kan. Tidak ada, karena Anas itu konstruktif loh, gitu. Dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar untuk menjaga akidah umat, gitu kan. Menjaga kemurnian syariah, gitu kan. Menjaga akhlak-akhlak baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi konstruktif. Dari lihat kegiatannya juga sangat konstruktif, bermanfaat bagi masyarakat. Tidak pernah kita melakukan tindakan yang destruktif, gitu kan, yang merusak, ya, sehingga menjadi organisasi yang harus dilarang. Tidak itu. Jadi itu politis, gitu kan, atau mungkin jadi fitnah besar untuk menghancurkan organisasi Islam, menghancurkan Islam juga, gitu kan. Saya kira perbuatan seperti itu perbuatan yang tidak bisa dibenarkan, gitu, karena itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan berbangsa bernegara. Ada masyarakat yang seperti itu ya, yang mungkin satu tidak tahu apa sih mazhab itu, sehingga mengkelompokkan Syiah mazhab. Mazhab itu perbedaan kelompok berdasarkan istimbat hukum, gitu ya. Dalam konteks syariah itu ada furu, ada cabang, gitu kan. Ada usul, gitu ya. Yang sifatnya usuliyah kadang-kadang harus dikaitkan dengan keimanan, gitu. Jadi tidak bisa syariah berjalan sendiri, harus ada aqaid, harus ada keimanan. Nah, perbedaan Syiah dengan Ahlus Sunnah misalnya ataupun paham Islam selain Syiah itu di tataran akidah, bukan syariah, gitu, bukan istimbat hukum. Makanya nggak ada penempatan bahwa Syiah itu mazhab dalam Islam. Malah pertanyaannya lebih jauh, Syiah Islam atau bukan? Itu jadi bukan soal mazhab di sini. Bahkan bisa ditetapkan kalau lihat dari apa sih Islam itu, Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah sebagai fondasinya, gitu kan. Ada Arkanul Iman, Arkanul Islam. Lihat kalau Arkanul Iman, Arkanul Islamnya sama, gitu kan, sama prinsipnya, gitu, baru dia bisa dibedakan berdasarkan mazhab. Tapi kalau misalnya pada Qur'annya dia ragu tentang keaslian Qur'an, sudah tahrif misalnya Syiah tuh menganggap begitu, gitu kan. Kemudian juga hadis-hadis sahih yang diterima oleh kita merujuk pada Nabi, gitu kan, hadis Ahmad, hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain, gitu kan, yang dikualifikasi sahih menjadi pegangan umat, itu misalnya itu tidak diakui dan dia pegang pada aspek-aspek hadis dalam tanda kutip yang lain, misalnya ucapan imam saja jadi hadis, maka tentu itu bukan Islam kalau yang begitu, gitu. Jadi kita lihat dulu arkannya, gitu kan, Al-Qur'annya, hadisnya, dan tadi arkan rukun Islamnya bagaimana, rukun imannya bagaimana. Kalau rukun imannya beda, rukun Islamnya beda, gitu kan, Qur'annya beda, hadisnya beda, ya pasti dia bukan Islam. Nah, ketika kita menyatakan itu bukan Islam, maka pendekatan keimanan, akidah. Jadi soal Syiah itu soal akidah, bukan soal syariah. Itu apalagi sampai ke furu'iyah, bukan. Madhab itu furu'iyah, itu istimbat hukum. Tapi kalau Syiah beda akidah. Pertama, kita harus mensosialisikan lewat berbagai kelembagaan dan segmen, kan gitu. Salah satunya segmen angkatan orang-orang yang muda lah, yang sering terpengaruh dan salah
menerima pandangan, wih Syiah ini bagus gitu. Misalnya tadi gitu kan, kalau orang punya nafsu seksual kan, pasangan, kemudian cenderung satu dengan yang lain, perbedaan jenis, lawan jenis. Kemudian kan kita diatur oleh nikah, gitu ya, nikah itu dengan segala tata cara tanggung jawabnya dan abadi, nggak boleh ada nikah dalam jangka waktu tertentu. Nah, Syiah masuk gitu kan, bahwa ada nikah mut'ah loh gitu, nikah kontrak gitu, dalam jangka waktu tertentu. Kan itu membahagiakan bagi orang yang mungkin senang gitu kan, untuk bisa tadi berpasangan dengan cara lebih mudah, bebas, dan bisa dalam jangka waktu tertentu. Itu asal disebut saja berapa lamanya gitu kan, yang penting ada maharnya gitu, ada ijab kabulnya selesai gitu kan. Nah kalau sudah begitu maka orang bisa tertipu gitu. Nah kita harus dalam konteks sosialisasi harus memberi pemahaman gitu, bahwa ajaran model begitu itu adalah ajaran yang mungkarot tadi, yang salah gitu, ajaran yang tidak sesuai dengan sunnah gitu, ajaran yang haram. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan nikah kontrak atau nikah mut'ah versi Syiah gitu, yang dipegang Syiah itu haram gitu. Makanya dengan begitu kita sosialisasikan gitu kan, fatwa-fatwa MUI kita sosialisasikan, misalnya haram kita mengimani imam itu, ya itu sosialisasikan, kita ajarkan. Ini MUI saja, Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan loh gitu, bahwa soal imamah, soal ismah imam itu haram gitu. Kemudian soal meragukan Al-Quran, kita ragu saja pada ayat-ayatnya, benar nggak ayat ini sudah berubah atau belum, apa ada lagi nanti ayat yang benarnya gitu kan. Maka ketika kita meragukan Al-Quran, kita kafir menurut fatwa MUI. Kemudian juga mencela sahabat gitu kan, memilah-milah, ini sahabat yang ini masuk surga, yang ini masuk neraka, yang masuk surga cuma sedikit, cuma 3 atau 4, yang lainnya masuk neraka. Meragukan juga dari keridhaan Allah pada para sahabat Nabi itu sendiri adalah haram, fasik ya, sampai juga bisa jadi kafir juga gitu kan, kalau dia memposisikan sahabat sedemikian negatifnya. Apalagi juga istri Rasulullah misalnya Aisyah dicaci maki, saya kira itu sudah penistaan pada Nabi, penistaan pada keluarga Nabi, penistaan kepada agama gitu. Jangan sampai dia menyebut ahlul bait tapi dia menyerang ahlul bait gitu, yang dinyatakan dan tegas. Misalnya Aisyah itu ahlul bait loh, orang istri Rasulullah, masa bukan ahlul bait? Tapi mereka tidak mengklasifikasikannya seperti itu. Ya itu penting kita gambarkan kepada masyarakat bahwa ini loh salah pandang loh Syiah itu gitu kan, bahwa yang benar itu ini, kita mencintai sahabat, kita melihat tidak boleh meragukan Al-Quran, tidak boleh iman kepada imam gitu kan, dan juga syariat nikah kontrak misalnya itu nggak boleh dipegang karena itu haram. Jadi diberi pengertian lah gitu. Nah mudah-mudahan generasi muda tidak terpengaruh oleh kemudahan-kemudahan yang digambarkan seperti itu gitu oleh paham Syiah. Yang jelas Syiah itu berbahaya bagi akidah, ya, berbahaya dalam menjaga kemurnian syariah, dan juga Syiah itu merusak tatanan kebangsaan dan kenegaraan kita karena ideologi imamah bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu kita mencegah pengembangan Syiah karena memang dia berbahaya bagi akidah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.